Kalau wakilah sebalik, jangan di zaman dulu, di awal-awal merdeka, bagaimana masyarakat Indonesia kau luar biasa untuk memperingati HUT kemerdekaan. Zaman datuk-datuk awak 10 tahun yang datang, ninyok datuk awak, orang tua awak di kampung. Kalau lah dokek 7 boleh bulan Agustus kau, alun 7 boleh masuk bulan Agustus. Bagaimana semangat mereka? Mereka cai kayu yang paling ancak bapak ibu, yang paling lurus, yang paling mantap. Bawa balik ke rumah, dipasang bendera. Balumbo orang dulu memasang bendera dengan tiang yang paling lurus bapak dan ibu. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Adu domba. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Tokan menokan. Ikut tokan menokan lu Belanda bapak ibu. Akunya jangan menjajah lah wak idui kala. Jangan kan go dalam instansi le pemerintah le di rumah tangga ndak boleh ada intimidasi tokan menokan go. Kok bini kok dok mendosak-dosak laki? Atu Belanda dok bini jono tu dok. Mendosak-dosak laki lu Belanda dok. Amak daki jadi dosa, laki jadi tokan-tokan. Laki beko makan hatinya, sakit hatinya, mumuknya, hendak bersemangitnya doh. Nyobi ni banyak cincong, banyak dosa, ndak ditengoknya doh kemampuan laki. Minta ke laki di luar kemampuan, didosak laki di luar kemampuan. Bini macam iko telah mewarisi sifat Belanda. Tu makanya rumah tangga tak bahagia. Bini jadi Belanda rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pemerintahan Kecamatan Tuah Madani. Hadir bersama kita malam ini Bapak Camat. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pemerintahan Kelurahan Tuah Madani atau yang mewakili Bapak RW, Bapak RT, kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Paripurna Al-Muttaqin Simpang Panang. Kemudian yang kita muliakan tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, para buya, para ustaz, nenek mama, tokoh-tokoh adat yang dituakan sehari didahulukan selangkah. Kami hormati dan kami muliakan seluruh tetamu-tetamu Allah, jemaah Masjid Al-Muttaqin yang hadir malam ini dalam acara semangat memperingati hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-79. InsyaAllah acara kita ini dan kita yang hadir
Mudah-mudahan selalu diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih menerima secercah nikmat dari Allah. Nikmat yang mesti kita gunakan untuk beribadah. Karena nikmat ini sampai masanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Merugilah orang yang tidak datang malam ini. Rugi besarlah dia yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena memang hidup di dunia ini mesti diisi dengan amal saleh. Orang yang tidak beramal ketika dia masih hidup, orang itu tidak mengerti kenapa dia dihidupkan oleh Allah. Dia tidak tahu apa tujuan hidup ini. Dia cuma sekadar hidup. Maka orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang akan menyesal di hadapan Allah ketika telah melihat janji Allah, nampak surga dan nampak neraka. Maka disitulah manusia baru menyesal. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan tausiah tabligh akbar, kami sampaikan sekali lagi kepada anak-anak kami di dalam masjid agar jangan berjalan-jalan. Duduk kalian. Ini masjid bukan rumah kalian. Jangan biasakan berjojang. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kemerdekaan ini adalah nikmat besar yang diberikan Allah untuk negara kita Indonesia. Bukan dalam bentuk skala kecil. Nikmat ini tidak dirasakan hanya oleh satu orang, bukan hanya sekeluarga yang merasakan, bukan sekelurahan, bukan sekecamatan, bukan sekabupaten kota atau provinsi. Tapi nikmat kemerdekaan ini dirasakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Skalanya negara Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini nikmat besar. Bukan dapat minta, bukan dapat hadiah dari Belanda, dari Jepang. Mereka yang pernah menjajah Indonesia, Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Tapi sejarah menceritakan penjajahan Jepang jauh lebih biadab daripada Belanda Bapak dan Ibu. Celaka pasal Jepang daripada Belanda boleh. Itu makanya lagu apa zaman saya itu lah. Itu lain sakitnya yona jajah dek Jepang, uangnya kocok yona jambe namonyo jambe nomo kesan Pak. Entah mana-mana lo dapat deh lagu. Ambo dong lagu itu jambe namo apa jabat. Berarti kan jambe ko agak solo gitu kalau bahasa. Kau mohon maaf kalau ada jambe dalam lo. Itu lagu lo. Lagu ku ada di awal.
Cuma anak-anak awak tak dapat hikmah lagu tu dek dah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kemerdekaan ini didapat dengan tumpah darah, perjuangan, pengorbanan pahlawan-pahlawan Indonesia. Makanya kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kenapa? Karena hampir bahkan seluruh provinsi di Indonesia ada pahlawan yang mewakili. Di Riau ada pahlawan awak. Deretan pahlawan nasional itu ada juga di Riau. Pahlawan awak dari Riau ko salah satunya ada di Rahul, dalu-dalu, namanya Tuanku Tambusai. Itu di dalu-dalu Rahul. Sultan Syarif Qasim II. Itu juga dari Riau. Ada Sultan Raja Ali Haji. Tadi malam kami di Sumbar, rupanya di Sumbar pahlawannya jauh lebih banyak daripada Riau, Bapak Ibu. Di Sumbar ko 5 boleh pahlawan nasionalnya. Bung Hatta dari Sumbar, Buya Hamka dari Sumbar, Kiai Haji Agus Salim dari Sumbar, Tan Malaka dari Sumbar, Imam Bonjol dari Sumbar, banyak dari Sumbar, yang Padusi ada dari Sumbar. Di Riau pun tak kalah, di Jambi pun ada, bahkan di Papua itu pahlawan nasional ada. Kisebo, itu yang piti 5,000 pahlawan tu Bapak dan Ibu. Itu dari Papua itu dulu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tak salah dan sangat luar biasa kalau hari ini masyarakat Indonesia membuat rentetan acara, membuat hari-hari peringatan, membuat semacam tabligh akbar menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini luar biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena nilai kemerdekaan itu, rasa syukur dengan kemerdekaan itu hampir tak nampak di tengah-tengah masyarakat kini. Aku perlu dibangkitkan dengan ceramah. Memang tak banyak membuat tabligh akbar Pak Camat. Di Pekanbaru ambo diundang memang masjid ikolah. Tadi ambo tabligh akbar di Islamic Center dengan pemerintahan Kabupaten Kampar. Tak juga banyak hadir Bapak Ibu. Dah lolok orang tak jadi lewat. Nyai siang tadi siap zuhur. Malam ko di hujan naik ko. Sewono banyak hadir. Tando tadi makan banyak nampak dia ambo tadi. Cuman lah nang otosia ko banyak nama yang lain nampak. Nah, besok sampaikan kek nan makan-makan tu ajan pulang. Nah, sudah makan ceramah. Ini kita pertahankan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini sempena hari ulang tahun Negara Republik Indonesia, Ustaz Bom sampaikan, mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita syukuri agar Allah tambah nikmat ini di masa yang akan datang. Karena Allah sudah berjanji Bapak dan Ibu, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka nikmat itu kutambah, kata Allah. Nikmat itu ditambah Allah bukan karena mengganti, bukan karena kita ganti, bukan karena kita balas. Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita dengan cara bersyukur. Itu jalan Allah menambah nikmat. Syukuri nikmat kemerdekaan, maka nikmat ini akan terasa lebih besar nanti di masa yang akan datang. Kemerdekaan ini Bapak dan Ibu, lawannya perbudakan. Merdeka lawannya budak. Makanya orang yang merdeka terlepas, terbebas dari perbudakan. Merdeka itu bebas dari intimidasi, bebas dari tekanan, bebas dari segala belenggu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Indonesia merdeka bebas
Kita bebas dalam agama, bebas dalam ekonomi, bebas dalam pendidikan, bebas dalam segala macam hubungan sosial. Kalau awak tengok kini di media sosial Palestina, bapak dan ibu, mereka tak bebas dalam beragama, tak bebas dalam ekonomi, tak bebas dalam pendidikan. Itu tandanya Palestina tidak merdeka hari ini. Kalau merdeka, Palestina bebas. Makanya bersyukur awak, bersyukur kepada Allah dengan nikmat kemerdekaan ini. Karena dengan kemerdekaan inilah Indonesia hari ini bebas, tak ada lagi intimidasi ajnabiyah dari pihak manapun, tak bisa mengintimidasi negara Indonesia. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, cara kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini ada beberapa. Ambo sampaikan nanti, ambo tengok ke kanan, ambo tengok sampiong ke kanan muka belakang. Kalau lah banyak nan mangke-angke lutui, beko ambo tutui le. Jadi ceramah aku ndak ambo batasi 3-4 poin item ndak. Pokok asal banyak mocik-mocik buah boti, beko rentutui ceramah aku. Kadang-kadang awak aku ndak pandai menghargai ustaz, mocik-mocik buah boti kau jo. Kutubah bau 10 minitnya mangke-angke lutui sudah tu di bawah ni. Apa nak khatib dulu, ndak beta khatib tu jadi ni. Sementara duduk di kedai nyamak ada sampai 3 jam. Ndak copocong kita je. Kan tu copocongnya. Kesemutan. Ndaknya nyabui apa dah. Kesemutan copocong ndak ada nya. Masa haji bau 10 minit punya angke-angke lutui sudah tu. Itu makanya banyak hantu dalam badan awak ke Bapak. Adi ruqyah beko kan nolong. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang pertama, kita berpartisipasi dalam acara hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Menghadapi 17 Agustus kok ada partisipasi ikut andil awak di dalam itu. Jangan hanya mendongak 17 Agustus le. Apa yang bisa awak lakukan? Bentuk rasa syukur awak. Partisipasi yang bisa awak lakukan, setidaknya apa yang disampaikan oleh pemerintah awak. Dari tanggal 1 le, kita disuruh memasang bendera merah putih. Jadi memasang bendera bentuk partisipasi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Orang yang bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, tengokkan apa yang bisa awak lakukan. Dulu pahlawan kita berkorban nyawa, berjuang dengan bambu. Cito Pak Camat tadi, tak masuk akal lah awak merdeka dengan bambu dah Bapak Ibu. Maka ini bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Ini hadiah dari Allah. Bersyukur kepada Allah. Dulu pahlawan awak berjuang, berkorban nyawa, keluarga ditinggalkan. Awak hanya memasang, menegakkan dengan sebatang kayu, sebatang bambu, kita kibarkan bendera merah putih di hadapan rumah awak. Secabiuk bendera nan awak kibarkannya, ndak jual awak dah. Makanya ikolah yang miris ini. Banyak awak guna ndak masang bendera Pak Camat. Bau iko pun nak pasang bau. Seharusnya di tanggal 1 dipasang le. Makanya kalau ada awak nan ndak tahu disyukur, tak tahu diuntung, lah merdeka awak diminta secabik bendera, ndak terpasang dah awak dah. Mohon maaf bapak dan ibu, Belanda tu. Tu je. Tu tenang Belanda tu semua nama tu. Untuk Indonesia tidak orang tu tengok KTP-nya balik. Bendera secabik ndak terpasang dah. Artinya tu Belanda tu. Le faham? Le ada nan masang benderanya di ujung atuk lah nyapak dipasang ni. Astagfirullahalazim. Ndak tacai kayu sebatang doh. Digantung je di ujung atuk di tompi ayu deh. Kau nak jauh syukur kepada Bapak Ibu. Ndak teruntung dah. Kalau wakilah sebalik, jangan di zaman dulu di awal-awal merdeka, bagaimana masyarakat Indonesia kau luar biasa
untuk memperingati HUT kemerdekaan. Zaman datuk-datuk awak 10 tahun yang datang, ninyok datuk awak, orang tua awak di kampung, kalau lah dokek 7 boleh bulan Agustus kau, alun 7 boleh masuk bulan Agustus. Bagaimana semangat mereka? Mereka cai kayu yang paling ancak bapak ibu, yang paling lurus, yang paling mantap, bawa balik ke rumah, dipasang bendera. Balumbo orang dulu memasang bendera dengan tiang yang paling lurus bapak dan ibu. Mancai tiang kau menjadi kebanggaan dek orang dulu, kayu nan nancak ke tiang dan tengok dek kalian kah. Orang dulu berlomba di pagarnya rumah, dibawa kayu bule, bahkan dicai ke kebun kadai ke hutan, dibawa kayu bule di pagar rumahnya, dibuat pagar-pagar silang Pak Camat, diwarnai, dibuat cat merah putih, hanya sekadar memeriahkan 17 Agustus. Ada yang dilombakan, ada yang memang ikut menjadi suatu kebanggaan di kampung. Bayangkan bapak dan ibu, serancak-rancak rumah dulu dibuat pagar 17 Agustus. Itu tanda mereka betul-betul bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Awak mana ada gini macam tu? Sen bantinya simpang panam nah ditawar deh uang go bendera-bendera betunya dalam motor. Padahal ibu ujiannya nak jomo dulu. Di baik bendera kini kan banyak unjuk bendera di simpang panam dah. 5 ibu, 2 ibu, 3 ibunya nak jomo masang bendera ke motor dah. Hanya dalam ibu biaya. Ikut anda nak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Belanda juga. Topik kok. Makanya bapak dan ibu, itu bentuk bersyukur. Apa lagi Ustaz? Ambo tambah leh. Begitu kalahnya awak dek orang tu dulu. Orang tutu kita dulu, kalau 17 Agustus bapak ibu, mereka tak pergi ke Jorok. Nan kadayek dah nak pergi kadayek dah. Nan ke pasau menggalih nak pergi dah. Ke mana? Mereka ikut menengok pelaksanaan 17 Agustus. Bahkan di lapangan disediakan tempat untuk orang-orang tua dulu. Contoh tu semangat orang dulu. Pergi ke lapangan, tengok upacara. Prihatin awak kini. Kini tak peduli doang upacara guru bapak dan ibu. Upacara-upacara ala kalian ni. Nampak ngalih je nya. Ngalih-ngalih je nya. Belanda je tu pak. Tu topik je tempat dia tu. Kalau kau tak Belanda lah Jepang kau boleh parah kau. Jepang kau parah baru Belanda boleh. Orang upacara hanya tak berdatang makanya dulu TV alun warna-warni leh pembutih ditunggu dua upacara tengok di Istana Merdeka. Menjadi kebanggaan menengok upacara Istana Merdeka tu dulu bapak dan ibu. Bertunggu jam 7 pagi mana nak pergi ke lapangan menengok upacara di TV. Macam itulah hebatnya kini. Dulu kini nak ada peduli orang leh. Padahal banyak topik acara 17 Agustus tapi orang tak minat lebar. Kenapa? Kerana rasa syukur itu yang sudah mulai hilang bapak dan ibu. Aku mulai awak bisu. Kau yang alun pasang bendera, mohon maaf pasanglah. Pasang bendera. Tapi yo jangan setengah tiang bendera sampai ke ujung. Kalau setengah tiang berarti bermasalah negara awak gini kok. Pasang bendera tu sampai ke ujung. Sampai ke ujung Caporo, ujung Pancang tu. Jadi pasanglah bendera setengah leh. Dah, habis tu buat lomba-lomba 7 Agustus. Kalau Isra Mi'raj mulai Nabi, bapak dan ibu, ada orang yang tak ikut. Tapi kalau 17 Agustus kau tak ada orang yang menyalahkan tu. Buat lomba menghias rumah, memagar rumah. Lomba banyak dibuat untuk anak-anak muda. Dimasuk-masuk do RW RT buat pelang, buat apa pun namanya menara, buat macam gapura, didesain. Pokoknya bangkitkan semangat perjuangan awak. Sebab nikmat kemerdekaan ini merupakan nikmat besar dari Allah. Indonesia ini merdeka dengan perjuangan. Kita tak mampu, kita tak seperti orang-orang dulu pahlawan kita. Cuman kita hanya dituntut untuk berpartisipasi. Kita pasang bendera, kemudian kita hadir menengok upacara, dan kita tengokkan semangat kita. Kita lihatkan bahwa momen 17 Agustus ini merupakan momen membangkitkan rasa syukur
atas nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok dapat dia mah. Ustaz Bom je malam go kostumnya merah putih. Kopiah merah putih. Tengoklah. Jubahnya putih jubah, merah serda sewirinya. Soalnya aku tanda awak merdeka malam go. Tengok kalau awak prihatin Palestina, berpakai sal Palestina apa? Kalau betul-betul mensyukuri nikmat kemerdekaan, apa salahnya? Pasang di rumah bendera, dicet pagau tu dibuat hitam merah putih. Awak bangkitkan semangat itu. Kenapa? Karena inilah bentuk kita berpartisipasi atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Itu satu. Lah selesai cek. Mana nak pasang bendera, pasang. Kalau ndak, Belando. Begitu. Jepang. Tengok KTP so PRT PRW. Kalau ndak pasang ndak pasang bendera dong, ada disawit nak jo pasang dong. Lapor ke kelurahan, coret namanya dari bantuan. Itu aja udahnya. Orang ndak tahu diuntung memang dibayar pelajaran. Ambo kalau sempat lah camat itulah ambo perintahkan do, kalau ambo camat itu ambo perintahkan ke masyarakat ke RT RW. Catat masyarakat ndak pasang bendera doa, catat namanya. Kau ada bantuan-bantuan jadi bayinya. Kadang-kadang awak aku ndak pandai do Bapak Ibu. Tiba nampak daging kurban kuponnya dulu datang. Untuk solat jemaah ndak datang, wirid ndak datang, meninggal orang ndak jo nampak batang hidung do. Sakit orang ndak ada pernah menjongok do. Tiba menjeput daging kurban, anyo dulu datang. Wong nencuniku memang perlu diruqyah ke Bapak dan Ibu. Kok macam makan tadi juga sudah makan baliknya. Kok kalau ruqyah iku ndak loloknya malam baru Bapak dan Ibu. Nanti makan dia tu daging tadi tu. Tak loloknya mereka tanya tensinya, tengoklah kalau nak percaya. Lah jolip pengurus membuat makanan tu supaya awak lagi semangat ke masaji. Kau datang tu sudah makan tu baliknya. Ikut jopang tu Bapak Ibu. Itu nombor pertama. Ambo yakin kalau tengok wajah-wajah, menengok respon Pak Ibu, ambo yakin 99% lah pasang bendera di rumahnya, insyaAllah. Amin. Nya nampak responnya. Mana nak pasang bendera tu mudah ke ambo menengoknya Pak. Bitunya mandang ke ambo ha. Kau don pasang gila-gila. Tapi kalau luwi je bitunya, berarti lah pasang. Ndak tahan awak ada mencaliknya sudah tu berubah je leh. Nombor tengok ndak ada nan Belanda Pak dalam. Mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kedua. Yang pertama, tengokkan andil awak, partisipasi awak, rasa syukur awak. Yang kedua, mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita jaga persatuan dan kesatuan. Ini sudah dibangun oleh para pahlawan kita dahulu. Bahkan mereka melahirkan sebuah istilah, slogan, moto. Apa slogan Persatuan Indonesia Ustaz Bom? Slogan itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka, walaupun berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, beda negarinya, kampungnya beda, namun tetap satu kesatuan negara Indonesia. Beda suku, beda negara, beda bahasa, ini tak membuat kita berpecah belah. Justru pahlawan kita dulu sukses. Indonesia bersatu walaupun berbeda-beda suku, bahasa, namun tetap dalam garis bangsa Indonesia. Kini ndak. Jangan kena awak se-Indonesia, awak se-RT se-RW bercokak gini Bapak dan Ibu. Sama saji bawa wuk ini. Sama sajinya, cik imam, cik kiblan, cik masajinya bawa uak je lah. Iya tak? Itu nilai kemerdekaan tak ada oleh. Dulu, Masya Allah, bagaimana Indonesia luar biasa persatuannya. Kini persatuan telah mulai dikikis. Seolah-olah awak hebat, maka tak butuh dengan orang lain. Salah Bapak Ibu. Tidak ada orang yang hebat kalau
tidak bersama. Kehebatan, keberhasilan, kejayaan Allah berikan kepada kebersamaan. Tak ada tu Pak. Kalau kan hebat surang-surang, tak ada tu. Makanya introspeksi diri. Nabi Muhammad saja sukses dalam dakwah, beliau dibantu Bapak Ibu. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib. Kurang hebat apa Nabi? Tapi Nabi tetap dibantu oleh sahabat. Aku jangan sok-sok lah awak lain. Tak ada yang hebat awak kalau surang-surang dah. Hebat tu dia bersama. Makanya dia bersama, maka menjadi bersama. Itu kunci persatuan awak terbina. Umat kau kenapa dia tak bersama? Kenapa dia tak kuat? Dia tak bertenaga? Sebab umat Islam tak bersatu. Umat Islam seperti buih di tengah laut. Nyo banyak tapi tak bisa dilunggut, tak bisa dikumpulkan. Banyak tapi tak berdaya. Banyak tapi tak bertenaga. Kenapa? Dia awak bapacah-pocah Bapak dan Ibu. Makanya awak jadi sentapan wong nan seketik. Aku tu peta kini nan banyak mau kan nan seketik. Nan banyak go di kicu toga ada nan seketik Pak. Aku tu awak gini korban. Nyawa ndak bersatu. Aku tingkatkan persatuan, bangun persatuan. Di mana umat Islam itu bisa bersatu Pak Ustaz? Tidak di luar. Di kodai tidak bisa bersatu Pak. Di lapangan tak bisa bersatu. Di mall tak bisa bersatu. Di mana umat itu akan bersatu? Umat Islam berkekuatannya di mana? Umat ini berkekuatan, dia akan kuat. Umat Islam ini akan besar, dia akan bersatu di masjid. Pusat persatuan umat Islam di masjid. Bangun kekuatan umat di masjid. Umat Islam kalau tidak menjadikan masjid pusat kekuatan, maka mohon maaf, kalau kan di rumah sajiknya tidak akan bersatu. Ada Bapak dan Ibu. Awak kau bersatu di rumah sajik ke tengok. Cuba tengok imam solat. Rukuk imam rukuk awak, sujud imam sujud awak. Kurang bersatu apa je leh? Tak ada awak nak dalu-dalu pun imam nak tu tanda umat Islam di masjid kau satu Pak. Tak ada bedo awak di masjid itu, dalam masjid sama kepala dusun, RT RW, camat sama dengan lurah, sama dengan anggota dewan. Kalau sempat terlambat ini tetap di belakang Bapak dan Ibu. Sebab di masjid itu sama nilainya. Tak ada lebih awak di hadapan Allah. Kalau ingin umat ini kuat, jadikan masjid untuk membangun kekuatan itu. Jangan malih-malih ke masjid kau. Kalau di rumah masjid tak akan bisa awak kerjasama Bapak dan Ibu. Aku betul pun sampai Pak Camat tadi, mesti umat kau dekat dengan masjid. Islam besarnya di masjid. Kalau di lapangan wak banyak, tak akan gentar Israel dah Pak. Israel tu gentar dengan Indonesia umat Islam kau. Kalau umat Islam solat subuhnya lah seperti solat Jumat, solat hari raya. Kalau lah macam tu umat Islam di Indonesia, solat subuh melimpah, solat subuhnya banyak, penuh macam solat Jumat, maka kekuatan umat Islam ini akan ditakuti oleh musuh-musuhnya Bapak dan Ibu. Ini tak takut pakai awak. Kicu toga aja awak gini. Hebat dapat berpuai potangnya sesepelennya awaknya. Jangan jilbab lain nak nyinyang itu nyinyang. Apa nyinyang aja Pak? Nak awak tu. Tak bisa dilunggut awak ke dah. Cuma aku digodok-godok aja awak tahu ya. Kini mulai bangun kekuatan. Kita buat Islam go besar. Kita buat Islam go hebat. Datang ke masjid. Laki-laki ke masjid. Laki-laki ke masjid. Tak perempuan ke masjid dah. Kalau laki-laki lah ramai di masjid, perempuan malunya Pak, tak ke masjid lah. Kok kenapa perempuan dia banyak ke masjid? Nyo laki-laki tak ada dah. Maku pedusi banyak. Cuba Pak rajin ke masjid ya. Jangan suruh bini ke masjid lah. Awak ke masjid. Kau tak ada. Abang masjid ni nyo. Kau lah pergi masjid ni nyo. Kau konslet lagi jadi kau. Ada tak di nembutui dua Pak dan Ibu. Masa bini nyo lah disuruh ke masjid. Yang ke masjid tu laki-laki. Makanya laki-laki mesti ke masjid. Apa yang terjadi di masjid kau sampaikan di rumah. Pengajian masjid ulang di rumah. Apa berita masjid bawa pulang ke rumah. Laki-laki mesti ke masjid. Alaikum bil jamaah.
kalian mesti berjamaah, kalian mesti bersama-sama. Makanya solat berjamaah ini merupakan bentuk membangun persatuan umat Islam, Bapak dan Ibu. Jangan malih-malih solat jamaah laki-laki. Apa dak ada alasan tu solat di rumah ke uzur sakit iyalah, tapi kalau sehat badan, sakit-sakit keteknya, kalau ngok badan ngok domom-domom ketek, jangan rumah lo solat le. Bapalah dapat pahala solat di rumah di kantornya, di ruko di pasau, solat di rumah cie pahalanya Pak. Cie pahala solat di rumah nya. Jangan sok-sok dapat le, cun apa dapat solat di rumah. Nak irama sudah sebab buat nak irama al-fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Apanya malaikat ciknya sana. Lah nak neno juru mutar kepala le. Lah betul-betulnya membuat irama ciknya ni. Kalau ambo tes Fatihah apa kau? Kalau sempat Fatihah tak betul, solatnya diragukan, tak diterima Allah. Apa berhentilah solat di rumah? Apa baca Fatihah surang? Kalau solat Fatihah tak betul, solatnya bermasalah. Maka kalau solat gua nak diterima, bawa ke masjid. Imam yang bawa imam kau tak imam sembarang kau Pak. Qorinya baca Quran topik, solat awal insya-Allah pasti diterima Allah. Kalau kan solat di rumah tak topik Fatihah, tak laku semayang dulu. Aku jangan semayang di rumah aja, tak laku tindak tu. Kalau ambo tes kau bahasa banyak nanti lu baca. Siratal lazina am ada nak baca am Pak ambo. 40 tahun semayang am baca. Makanya ke masjid solat sunat di rumah, solat wajib ke masjid. Kalau solat wajib bermasalah, habis awak Bapak Ibu. Bacaan tak topik bermasalah, solat tak laku, solat dah. Patutlah doa nak diterima Allah, solatnya bermasalah. Dan solat-solat di rumah lah. Sehat badan ke masjid. Sahabat Nabi saja butuh, umah jauh dari masjid, tak ada yang mengantarkan. Abdullah bin Umi Maktum minta dispensasinya kepada Rasul. Hal tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti? Bolehkah aku salat di rumah Muhammad? Ada tak keringanan untukku agar aku salat di rumah? Apa masalah problemnya? Abdullah bin Umi Maktum, ambo butuh sejak kecil oleh Muhammad. Ya, ambo nak ada nan monton ke masjid, mantan masjid nak ada dah. Keluarga nak cucu keponakan nak umur dah. Tak ada mantan dah. Apa masalahnya le? Umah jauh dari masjid Muhammad. Apa masalah le? Pantauan ada, payah menampung, banyak binatang berbisu. Kalau dihantar atau tak dihantar beko, bisa jadi di jalan ada ular, ada binatang berbisu. 4 penyebab dia minta keringanan kepada Nabi untuk salat di rumah. Butuh sejak kecil, rumah jauh dari masjid, ada pantauan yang sulit ditempuh, banyak di situ rawan kecelakaan segala macam, binatang berbisa, dan yang kompet yang mengantarkan payah mencari, yang mengantarkan tak ada. 4 ini apakah Nabi beri dispensasi? Ya. Apanya Nabi? Salatlah di rumah Abdullah bin Umi Maktum. Disuruh Nabi di rumah lah semayang. Turun malaikat Jibril Pak. Tunggu dulu Muhammad, panggil balik. Panggil, tanya-nya. Dan salat-salat di rumah dulu. Ditanya oleh Nabi yang minta keringanan tadi, atas ma'un ni dah. Lay dong ada azannya Abdullah bin Umi Maktum. Azan ditanya oleh Nabi, lay dong azannya. Laynya Muhammad. Padahal tak pakai min, tak ada tora, tak ada mikrofon speaker. Lay dong azannya, lay. Pak Ajib berangkit wang ke masjid. Wang butuh je suruh ke masjid Pak. Wang butuh. Wang butuh suruh Nabi ke masjid. Kau nak ada butuh Pak menyolak ni sadu Pak. Kau nak jumpa ke masjid dah. Parah daripada Abdullah bin Umi Maktum le. Hidup nak sonang, iti nak banyak, badan nak sehat, rezeki nak murah, usaha nak lancar, bini nak bertambah. Tapi nak umur ke masjid dah. Mana umur macam tu? Tak bisa Bapak Ibu. Allah berikan umur, Allah yang beri kesehatan, Allah yang beri pangkat jabatan, usaha lancar, dipanggil oleh Allah. Mesti awak sadar berfikir, ada tak panggilan yang lebih indah, yang lebih utama dari panggilan Allah? Tak ada.
Awak aku sebetulnya tak tahu diuntung dah Bapak Ibu. Orang kaya je membawa pinjamannya. Ada orang kaya ditolongnya awak sesekali, dipinjamnya awak bila perlu, dibayar zakat sekali setahun. Kalau menelpon orang kaya awak bisa ke rumahnya, kalau ada perlu seketika, iya Pak Haji, siap Pak Haji, siap Pak Haji. Padahal minjamnya Pak, siap juga doa. Minjam awak kinyonya, siap awak dah kalau ditelepon. Kalau Ta'ala ndak piti pinjam ke awak dah. Nyawa dikasihnya, badan sehat, usahanya yang kasih. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas salah. Ndak peduli awak dah. Maka Bapak dan Ibu pikirkan apa maksud hidup macam tu. Hidup seperti itu tak berarah. Tak tahu awak mana yang utama. Patutlah hidup tak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ndak akan bahagia hidup dah Bapak dan Ibu. Aku berfikir lagi ni. Dia malih-malih lagi Mas Haji. Tak ada cerita orang kalau pakai makan Mas Haji. Berkawal leh. Sudah bayi makan berbelo makanan leh. Berkawal snack. Kurang apa je Mas Haji kali. Bahasa tompek uduk ancak. Apa je masalah apa nak ke Mas Haji leh. Lah. Bini amak-amak kan tak payah Mas Haji nak masalah dah Pak. Banyak pahala berawaknya. Payah ke Mas Haji, inyo tak payah, tetap banyaknya pahala le. Apa dah inyo poi le? Awak poi, tetap banyaknya pahala. Apa dah inyo poi awak ndak le? Pahala perempuan itu banyak, dia yang inyo yang di rumah mambuik sado-sado bak masak, nyuci, nyetrika, ngurus anak. Maka perempuan solat di rumah pun tetap dapat pahala banyak. Awak cik kerja awaknya CPT. Aku selain tu pergi ke Mas Haji, CPT kerojonya lah dapat PT pergi Mas Haji, dapat nak dapat pergi Mas Haji. Kalau ndak dah, buat kerja di rumah, menyapu lah Pak Cik air rumah tu. Masak lah Pak Cik air rumah tu. Baiknya sonduk mak. Ke sonduk nasi cuy ya. Masak lah dia cuy. Jangan pada tui dak ya, sebaiknya macam tu. Semua ke Mas Haji nak jomor tu. Di bengkinya sonduk nasi dia lah. Lah kau kaji korek gitu Pak Jamat. Tapi yang pun tak celawan kau main kau kurang sonang, tak lombo takut kau Bapak Ibu. Mana awak minum tetoluh sudah kau siap kau. Kau ada kau tak lomak menengah kaji, tak tunggu ambo siap acara kau. Buat cek KP di Simpang Padang tu beko kan itu. Anda awak celawan kau main kau. Aku ceramah kau tak perlu lama-lama Pak Jamat. Asal lah nampak sakit hati jemaah tutuilah dulu. Nah, orang dulu sampai jam 2 boleh ke protokol. Lan mulai aku lah banyak nampak lah lain mandang-mandang jambung. Mau tambah cik leh, satu tutui balik kan. Macam itulah. Lah ke masjid Bapak Ibu, bangun kekuatan di masjid. Abgha ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Tempat yang paling dibenci Allah di bumi ini pasar. Masjid tempat yang paling dicintai Allah, pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Awak tabaliok suka lawak ke pasar daripada ke masjid. Kenapa Allah benci dengan pasar? Karena di pasar banyak tipu-tipu, banyak main timbangan, di pasar banyak bersumpah palsu, maka Allah benci dengan pasar. Kenapa Allah suka dengan masjid? Di masjid tempat orang berzikir, di masjid tempat orang taklim, di masjid tempat orang baca Quran, tempat orang salat. Maka tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Kalau ingin dicintai Allah, sering-seringlah datang ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid oleh sayang Allah Ta'ala ke awak. Lah insyaAllah kalian belajar dari kocok ke masjid. Jangan mencari makanan ni kalian ke masjid. Solat lah elok, jangan main-main. Jangan bergelut-gelut solat. Masjid ke kalian sangkut tempat biasa setruk kalian sok cayolah. Main-main kalian koja-koja masjid ke sok sakit badan kalian. Yang terakhir Bapak dan Ibu,
Mari kita syukuri nikmat kemerdekaan dengan cara apa? Berpartisipasi, pasang bendera, buat acara-acara atau segala macam lah, ikon-ikon 17 Agustus segala macam. Kemudian kita ikut menengok upacara bendera. Itu rasa syukur yang pertama. Yang kedua, bangun rasa syukur, munculkan rasa syukur dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan awak berpacah-pacah, jangan awak bercokak-cokak. Bersatu awak. Islam ni mesti kuat. Bersatu bangun kekuatan dengan solat berjamaah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita tinggalkan, kita kikis, kita hapus, kita jauhi sifat-sifat yang diwarisi oleh Belanda dan Jepang, Bapak dan Ibu. Memang mereka lah poinnya. Belanda lah baliknya ke Belanda, Jepang lah balik ke Jepang. Awak lah merdeka. Tapi sifat Jepang dan Belanda masih ada ke awak, mengalir dalam urat darah awak. Maka merdeka tak merdeka awak apa? Merdeka ya untuk merdeka, tapi sifat Belanda masih luar biasa kini ke awak. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Adu domba. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Tokan menokan. Ikut tokan menokan lu Belanda Bapak Ibu. Makanya jangan menjajah lah awak hidup kali. Jangan kan go dalam instansi le pemerintah le di rumah tangga ndak boleh ada intimidasi tokan menokan go. Kok bini kok dok mendosak-dosak laki? Atu Belanda dok bini jono turun. Mendosak-dosak laki lu Belanda dok. Amak laki jadi dosa, laki jadi tokan-tokan, laki beko makan hatinya, sakit hatinya, mumuknya, ndak bersemangitnya doh. Nyobini banyak cincong, banyak dosa, ndak ditengoknya doh kemampuan laki, minta ke laki di luar kemampuan, didosak laki di luar kemampuan. Bini macam niko telah mewarisi sifat Belanda. Tu makanya rumah tangga tak bahagia. Bini jadi Belanda rupanya. Nak ditengok laki. Jadi lakinya segitu gajinya. Tentu dapat gaji laki nya. Bini mana nak tentu biti masuk laki? Tentunya. Anak kini tentu dapat laki segitu. Jangan didosak laki. Jangan diminta nak tolong dia memboli. Iko minta lah, tukau kulkas, tukau tak boleh lemari, tukau tambah Honda le, buat itu inyak le. Padahal nampak dah ekonomi laki dunia, sekamar wak sebantal duinyo. Kini bini suku menokan-nokan, bini suku mendosa-dosa. Mati toga jurus wak. Tawaliuk kilometer jurus. Kami go ya mati togaknya ya indah ada kumbiti no. Laki-laki go banyak mati togak ada puangi bini. Bini jadi Belanda. Amak jangan tersinggung. Aduh nanti tersinggung Pak Ambo go. Jangan jadi Belanda. Bubah aje lah. Lah. Le paham? Jangan mendosa-dosa. Itu sifat Belanda orang menjajah tu. Menokan-nokan tu. Kamu tengok wajah-wajah Pak tu banyak nan tertokan nampak dia. Dari caunya mandang je lah nampak dia. Oi, Bapak Ibu. Masalah yang paling borek tu enggak masalah di luar. Masalah nan sebantal dengan awak Bapak Ibu. Kalau nan sebantal go jadi Belanda abiwa. Itu nan paling bawah ujian Pak. Dah penyakit dah, penyakit kalau lebar dua, lebar usaha berdua sehat. Susah makan piti bisa dicai, tapi kalau nan sebantal go cilaka solo. Abi rumah tangga awak. Makanya jangan mewarisi sifat Belanda. Hancur jemaah Masjid Al-Muttaqin. Kenapa? Karena mewarisi sifat Belanda. Jangan adu domba, dipide impera, politik oportunis Belanda menghancurkan Indonesia. Diadu-adu nyawa Bapak dan Ibu. Dululah pernah ikut terjadi bagi umat Islam.
Pangeran Genghis Khan menghancurkan umat Islam, diadunya kalau dibawa orang awak pun takkan kalah kepada bapak ibu. Mereka lah takui ke awak. Islam ko bebat, Islam ko luar biasa. Kalau adu senjata kami dengan kalian, kalah kami nyinyo. Tapi rupanya cara menghancurkan Islam ini dihancurkan dari dalam, diadu dombanya awak. Maka adu domba politik Belanda yang menghancurkan persatuan awak. Jangan mau diadu-adu. Awak suka adu-adu domba ko, lain cito di siko, lain cito di siko. Pakai Facebook, Instagram, TikTok, suka adu-adu orang di dalam, suka mengompor-ngompor. Orang yang suka mengompor-ngompor, suka mengadu domba, suka menfitnah, ini luar biasa telah mewarisi sifat-sifat Belanda. Aku campan jangan adu domba, ndak suka do banti. Kalau adu di kampung besok madu-adu keroconyo imbaulah Belanda. Belanda ya, Belanda. Lain di muka, lain belakang, lain ke awak, lain ke orang. Ke awak bercita seratunya dituncinya awak le. Ditusuknya awak di belakang. Ke awak hanya ke orang B. Orang nancuni ko kalau bisa dipanggil ko Belanda ko. Apa sifat Jepang Belanda oleh Pak Ustaz? Tomak. Jepang tu sifatnya tomak, rakus bapak dan ibu. Makanya jangan rakus hidup ko. Jangan tomak. Bila nampak ko Pak Ustaz, waktu pembagian daging kurban nampak tomak ko. Bagi daging kurban Pak nak banyak isado. Itu nak banyak tu tomak. Padahal daging tu lomak sekali makannya Pak. Tapi awaklah mencuri memalung daging awak tiap hari raya. Banyak malung-malung daging, tomak itulah alasannya. Jangan tomak. Le tentu tomak. Apa le bahasa lainnya? Cangok, congok, tangok, lobo. Suainya. Bu, ibadah bu ya. Ibadah nak je bisa dah, lebih-lebih tomak dah. Puasa nak berbuka sampai jam 12 malam nak. Nak suka Allah dah Pak. Baca Quran kau sampai kau terlolok sampai lah apa? Solat sampai tumbang beratus rakaat. Ndak itu dah. Dalam ibadah saja dibatasi awak. Apa lagi dalam perkara dunia. Makanya hilangkan sifat-sifat tomak, jauhi sifat-sifat serakah. Jangan kita berambisi sehingga menghalalkan segala cara. Ingat kaji malam kau, salah satu sifat yang diwarisi oleh penjajah Jepang itu tomak bapak dan ibu. Celako Jepang, ndak haroto awak je nanti diambil ada kekayaan. Rempah-rempah, kalau Belanda rempah-rempah je nanti gasaknya Pak. Kalau Jepang ndak ada. Mohon maaf, anak-anak gadi awak di Indonesia tu, langke tandai di Jepang, digasak di Jepang tu Pak. Sudah tu dibunuhnya le, betu cilako Jepang. Tu mako di lagu tadi topiknya kocok tapi nyo nak beling cilako. Belanda ndak cana tu bonau no. Tu makonya sifat iko hati-hati awak. Kadang awak baru sanak tu ndak awak sadar kaji Ustaz bom-bom tu nak menengok awak tomak ndak tomak tu bila. Masalah warisan nampak tomak awak, masalah haroto nampak tomak bapak dan ibu. Aku kaji aku tak terbayang dia apa kau. Bila betul bayang awak aku nampak sifatnya seelok-elok orang tengok waktu tu membagi haroto, pembagian haroto, masalah warisan. Nampak tomak, tongok, cangok uang dulu. Sejongkal tanah nak umum membaik awak. Makanya jangan tomak, jangan serakah. Ini sifat-sifat yang diwariskan oleh Jepang dan Belanda. Duduk kalian. Jangan sampai dan sobik kalian Belanda bego. Kalau lain jauh kalian Pak ke. Dah. Suainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan hati dari sombong, awak bersih hati dari hasad, angkuh, awak bersihkan hati dari adu domba, fitnah, ghibah, gunjing. Mudah-mudahan
Allah berkahi, Allah berikan berkah kebaikan kepada awak dalam berkehidupan, baik berkeluarga maupun dalam bermasyarakat. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu, sekali lagi Ustaz Bombom menyampaikan, mari kita syukuri nikmat ini, nikmat kemerdekaan ini, karena ini merupakan nikmat besar. Kita doakan para pahlawan awak hadir wa upacara. Di situ ada momen mendoakan para pahlawan. Kirim secabik doa, seuntayan doa, agar Allah berikan, Allah balas perjuangan mereka dengan balasan terbaik insya-Allah. Kita yang hari ini tinggal menjaga, jagalah kemerdekaan kau, jalin persatuan dan kesatuan, jangan bacokak-cokak dalam agama, dalam bermasyarakat, apapun. Makanya kita jalin persatuan, hindari perpecahan, karena itu akan mengundang musibah, bencana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan sesuai dengan citowak tadi. Ceramah tidak perlu lama-lama doh, yang penting sakit hati bapak dan ibu. Kalau lah sakit hati berarti ceramah lah selesai lah. Ini tinggal awak memakai cakaji boleh. Lai awak cinta dengan negara awak, maka kita ikut berpartisipasi 17 Agustus. Lai kita sayang dengan negara awak, kita jalin persatuan dan kesatuan. Jangan kita berpecah-pecah, jangan kita bacokak-cokak. Kemudian kalau betul-betul awak mensyukuri cinta dengan negara kita ini, jangan kita warisi, jangan kita lanjutkan sifat-sifat yang ditinggalkan oleh penjajah dahulu. Mereka memang sudah pergi, tapi sifatnya tinggal, karena itu sudah mereka tanamkan ketika mereka menjajah Indonesia. Romusa, kerja paksa, Rodi, kerja paksa, itu merupakan proyek besar mewariskan sifat-sifat mereka kepada awak. Aku mudah-mudahan kita jauhi itu, tokan menokan intimidasi, memfitnah-fitnah adu domba. Itulah yang menjadi virus hari ini yang membuat negara kita, mohon maaf, malih awak membaca bapak dan ibu. Kalau awak baca beko banyak nandak boleh disabit tasawuf di awak. Tapi pandai-pandai tasulah di awak. Cenapa kondisi awak kini boleh jadi ini salah satu asbab karena kita tak lagi bersatu, kita tak lagi jujur, kita sudah melakukan selalu mewarisi sifat-sifat yang dulu pernah ditinggalkan Belanda dan Jepang. Itulah hari ini yang kita pakai, kita besarkan, sehingga masalah banyak tak bisa kita sebutkan, saking begitu banyaknya masalah hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan doa kita didengarkan Allah, doa kita diijabah oleh Allah, sampai kepada anak cici-cicit awak nanti. Indonesia ini selalu makmur, selalu damai, selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada bahasa yang tidak berkenan, tutur kata menyinggung, tersinggung ada naik, tersedok turun, ambo sekali lagi minta maaf, sekali lagi ambo Pak Camat minta maaf. Jangan bayi ambo salah, ambo lagi minta maaf, maafkan je lah. Jangan berdendam-dendam awak. Ambo lagi minta maaf dulu lah. Jangan ada berdendam lah. Besok di akhirat kalau tidak apa ibu maafkan lah, bapak ibu yang caya ambo di akhirat. Makanya jangan sampai awak berdendam maafkan aja lah. Lah langsung macam ramah apa je ni. Barang lah langsung ni jadi apa je ni. Lah sudah tadi minta maaf boleh. Kan macam tu kini Pak. Lah sudah minta maaf, sudah minta maaf. Kiko gini menyakiti awak, lah sudah minta maaf. Lah viral lah curu. Bisanya bercakap saumui nya kan itu. Bisa bercakap tu melekat maui nya. Minta maaf lah sudah tu boleh. Memanglah ciniku awak begini. Ambo pun jadi tu je malam gua buat ni. Lah sudah ambo kata-kata minta maaf lah. Awak memanglah macam golong macam ini. Lah salah minta maaf. Indonesia memang elok-elok hatinya. Alhamdulillah, mau kita berdoa, Allah berikan kita umur panjang, rezeki muabad dan sehat. Amin. Mana nama gale laku laris manis galehnya. Amin. Mana nama usaha lancar usahanya. Amin. Mana nan berproyek melotui lendak proyeknya. Amin. Maka aslinya cair Pak Jabat.
Nya kalau cair gua bahasa lainnya melotui. Kalau cair steaknya, kalau melotui banyak dong. Nanam sawit mahal, amin. Mana nambah gota turun, amin. Tak ragu nyunan turun gota, nyunan turun. Aminkan aja lah. Kalau ndak turun gota, ndak gota dong. Jangan salah-salah, jangan salah dong. Lele, elok-elok ya sadurnya. Anak-anak awak menjadi anak-anak yang soleh, solehah, amin. Mudah-mudahan negari awak dijauhkan dari segala macam bencana musibah. Amin. Semangat kemerdekaan kau akan terus berkibar, akan terus bersinar sampai dunia kiamat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillah. Anak-anak diam kalian, buat berdoa, aminkan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li asatizina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hasil maqasidana wa niyatana wa muradana wa matlubana wa hajatana ya Allah, fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma nafa'na al-ghala wal bala wal waba wal bawa wal faghsha wal munkar wal riswa wal riba wal khamar wal maisir wal faghsha wal munkar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa yang kami lakukan di masa lalu, Ya Allah, tak sanggup kami mengutarakannya, Ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yang besar, yang kecil, Ya Allah. Kami yang pernah berjudi, minum khamar, berzina, malam ini kami tengadahkan tangan kami, Ya Allah. Kami takut seandainya ajal kami datang malam ini, kami dalam keadaan berkubang bergelimang dosa.
Kami takut ketika malaikat maut datang kami dalam keadaan hina, ya Allah. Lahir kami ke dunia tak membawa dosa, hidup bergelimang berkubang dosa. Kami takut dosa ini kami bawa mati berjumpa denganmu, ya Rabb. Oleh karena itu kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Rabb, ampunilah kami, ya Allah. Tak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau yang Maha Pengampun, ya Rabb. Ampuni juga dosa ayahanda ibunda kami, ya Rabb. Perempuan yang bersusah payah mengandung kami, perempuan yang telah bersusah payah melahirkan kami, meregang nyawa dia melahirkan kami ke dunia ini, ya Rabb. Dia berhutang membesarkan kami dengan segenap jiwa dan raga kasih sayangnya, ya Allah. Dia rela pergi pagi pulang petang, peras keringat bentin tulang demi biaya hidup kami. Dia rela tidur di hutan demi mencari sesuap nasi untuk kami, ya Rabb. Itulah manusia yang paling mulia dalam hidup kami. Ibunda dan ayahanda kami, ya Rabb, mereka orang yang paling berjasa. Mereka lah yang membuat kami hari ini menjadi orang yang bermanfaat. Seandainya mereka masih hidup saat ini, ya Rabb, kami mohon, ya Allah, sehatkanlah mereka, ya Allah. Panjangkan umur taat mereka, ya Rabb. Kuatkan mereka beramal saleh di sisa-sisa usianya, ya Rabb. Berikan kami kesempatan membahagiakan orang tua kami di masa hidupnya, ya Allah. Seandainya orang tua kami telah Engkau panggil ke haribaanmu, Engkau pasti tahu yang ingin kami mohonkan, ya Allah. Jangan Engkau azab orang tua kami, ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka di kuburnya, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Rahmati mereka, ya Rahman. Jadikan kuburannya salah satu dari taman syurga-Mu. Jangan sampai kubur mereka menjadi salah satu lubang neraka-Mu, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, pertemukan kami dengan orang tua kami nanti dalam syurga, ya Allah. Kumpulkan kami dengan mereka lagi, ya Allah. Cukuplah di dunia ini kami berpisah. Kami tak ingin lagi berpisah dengan mereka nanti dalam syurga-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ampuni juga dosa para guru-guru kami, karib kerabat pemilih kami, para pemimpin kami, para pahlawan-pahlawan kami, ya Allah. Orang yang berjasa dalam hidup kami, hidup seanak pemilih, saudara-saudara kami yang hadir malam ini, yang tak hadir, yang sakit, yang sehat. Kami mohon, ya Allah, sebesar apapun dosa kami, ampunan-Mu jauh, rahmat-Mu jauh lebih, ampunan-Mu jauh lebih besar, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jauhkan negeri kami dari segala macam bencana musibah. Bentengi anak-anak kami dari narkoba, judi, khamar, dan zina. Sadarkan mereka masa depan mereka yang panjang, ya Rabb. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang akan mendoakan kami setelah kami meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sampaikanlah tujuan maksud dari acara kami ini, ya Allah. Malam ini kami peringatan HUT RI yang ke-79 yang ingin kami raih malam ini, ya Allah. Rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang Engkau berikan, ya Allah. Syukur atas nikmat kemerdekaan ini, ya Allah. Berikan kami kekuatan kesadaran untuk ikut andil berpartisipasi. Tanamkan ke dalam jiwa kami betapa besarnya nikmat ini, ya Allah. Tanamkan semangat ke dalam hati kami, betapa inginnya kami memeriahkan peringatan kemerdekaan ini semeriah-semeriah mungkin, ya Rabb. Tanamkan ke dalam hati kami persatuan dan kesatuan, karena ini bentuk wujud dari kemerdekaan yang Engkau berikan. Tanamkan ke dalam hati kami sifat-sifat terpuji. Jauhkan kami dari adu domba, fitnah, gunjing. Jauhkan kami dari jajah, intimidasi, ya Rabb. Maka yang kami harapkan dari nikmat kemerdekaan ini, Engkau tanamkan sifat kasih sayang, saling hargai menghargai, tolong menolong, bantu membantu, saling peduli, saling bahu membahu. Karena inilah yang akan membuat nikmat ini semakin besar, semakin bersinar sampai di masa anak-anak kami, ya Rabb. Pada akhirnya kami mohon, ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan juga kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.